Selamat datang kembali di The Deep Dive. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam ya soal materi renungan harian untuk hari ke-7 yang Anda bagikan. Fokusnya ke tema deklarasi kemenangan akhir. Betul. Sumber kita ini kan serangkaian refleksi ya. Ada pagi, siang, sampai malam. Semuanya ngebahas gimana sih pengakuan kuasa Tuhan itu bisa ngubah cara kita hadapi tantangan sehari-hari. Iya, bener banget. Misi kita kali ini yaitu menggali inti pesannya buat Anda semua. Oke deh, mari kita mulain bongkar aja ya. Boleh. Jadi intinya renungan ini tuh berpusat pada kedaulatan Tuhan. Itu jadi fondasi kuat gitu buat kita menang atas tantangan yang di sini tuh digambarin kayak iblis atau singa yang mengaum. Metaforanya kuat ya? Iya. Nah, ada 2 ayat nih yang jadi pilar penting banget. Pertama, 1 Petrus 5 ayat 11, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya, amin. Oke. Terus yang kedua, 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yang menarik di sini tuh, gimana pengakuan awal akan kuasa Tuhan ini jadi kayak jangkar buat seharian penuh gitu. Nah itu dia, pas banget ditaruh di pagi hari ya. Renungan paginya kan emang ngajak kita buat, ya itu tadi, sadar mengakui kedaulatan Tuhan. Kayak di 1 Petrus 5:11 itu. Betul. Dan ini bukan cuma, pengakuan pasif aja gitu. Tapi langkah aktif buat nempatin perjuangan kita di bingkai yang benar. Saya suka banget analogi yang dipakai. Yang singa itu ya? Iya, musuh digambarin kayak singa yang mengaum. Tapi kuncinya, singa itu berada dalam rantai sang pemilik semesta. Nah itu dia. Ada batasannya. Reflektifnya juga jadi kena banget buat Anda. Apakah pengakuan kedaulatan Tuhan udah benar-benar jadi dasar keyakinan Anda hari ini? Gitu kan? Tepat sekali. Dan pengakuan pagi itu jadi landasan penting buat pergeseran yang diangkat di renungan siang. Di sini nih fokusnya mulai geser. Geser gimana tuh? Dari yang tadinya mungkin cuma bertahan hidup aja, mode bertahan. Jadi ke arah menghidupi kemenangan, mode kemenangan. Nah ini nyambung banget sama 1 Yohanes 5:4 tadi. Oh, soal iman itu kemenangan ya? Iya, konsep utamanya tuh bisa dibilang cukup radikal ya. Iman itu sendiri adalah kemenangannya. Udah menang gitu. Jadi bukan soal kita lari dari masalah, tapi gimana kita menghadapinya dengan pola pikir pemenang, bukan korban. Menarik. Jadi bukan soal situasi luarnya, tapi sikap hati di dalam ya? Betul. Ada ajakan buat ubah fokus dari mungkin rasa takut jadi kemenangan, makanya refleksi siangnya juga nantang. Gimana sikap hati Anda hari ini? Lebih ketakut atau udah ngerasa menang? Oke, jadi dari pengakuan pagi, terus geser pola pikir siang. Nah, ini nyambung ke renungan malamnya ya? Iya, bagian penutupnya. Di sini dikenalin konsep penyembahan. Katanya ini tindakan terakhir, tapi justru yang paling kuat gitu ya, buat melawan pekerjaan iblis. Bener. Cara kerjanya gimana tuh dijelasinnya? Penyembahan itu kayak mindahin fokus kita total ya. Dari mungkin keributan, pertempuran di bawah. Ke raja yang ada di atas takhta. Fokusnya ke atas. Ke ketenangan dan kuasa raja di atas takhta. Gitu ya. Kayak proklamasi kesetiaan yang otomatis bilang kalau kuasa musuh itu ya nomor 2 lah. Dan ayat 1 Petrus 5 ayat 11 tadi kerasa lagi ya di sini. Soal kuasa abadi Tuhan. Siklus ya jadinya. Bisa dibilang gitu. Dimulai dengan pengakuan mendasar di pagi hari, siapa sih yang pegang kendali. Terus dilanjutin dengan usaha sadar buat hidup dalam realitas kemenangan itu lewat iman pas kita lagi beraktivitas siang hari. Oke. Dan ditutup dengan penyembahan di malam hari. Itu kayak deklarasi final, peneguhan lagi soal kesetiaan kita dan kedaulatan Tuhan. Jadi alurnya jelas, pengakuan, tindakan berdasar iman, deklarasi lewat penyembahan. Kayak ngeriset perspektif kita terus-menerus gitu. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda pendengar? Intinya sih, rangkaian refleksi ini ngajak kita buat geser cara pandang ya. Akar utamanya itu ya otoritas dan kuasa tertinggi Tuhan. Tujuannya bukan cuma ngerti di kepala, tapi ngubah cara hidup. Bergerak dari rasa takut yang mungkin dominan, jadi lebih yakin sama kemenangan yang udah ada lewat iman. Dan penyembahan itu jadi ekspresi puncaknya. Mungkin bagus kita ingat lagi 2 ayat kuncinya. 1 Petrus 5:11. Kuasa sampai selama-lamanya, amin. Dan 1 Yohanes 5:4. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, itu dia.
Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan lebih lanjut buat Anda bawa pulang ya. Sesuatu yang dibangun dari materi ini. Kalau iman itu adalah kemenangan yang mengalahkan dunia, kayak kata 1 Yohanes 5:4 tadi, pertanyaannya jadi, gimana Anda bisa secara aktif benar-benar menerapkan iman itu sebagai strategi nyata, bukan cuma keyakinan pasif aja gitu, tapi strategi konkret buat ngadepin tantangan spesifik yang mungkin lagi Anda hadapi minggu ini. Gimana iman itu jadi tindakan nyata dalam situasi Anda sekarang? Wah, itu pertanyaan reflektif yang dalam banget ya, buat Anda eksplorasi sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak penyelaman mendalam kita kali ini.